Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yana Priyatna dari Anpro Bandung. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 4 kuadran properti. Apa aja 4 kuadran properti? Pertama adalah broker properti. Di situ Anda disuruh untuk bisa menjadi tenaga penjual pemasaran. Kemudian yang kedua adalah flipper properti, di mana di situ Anda akan menjualkan properti, Anda beli properti murah, kemudian menjualkannya dengan sangat tinggi. Kemudian ketiga ada developer properti. Di situ adalah bagaimana Anda mengembangkan lahan dari nol, dari rawa, dari hutan, mungkin ya, dan bisa menjadi sebuah nilai tambah, perumahan, atau real estate, dan akhirnya bisa dijual dengan sangat tinggi juga. Dan keempat adalah yang paling tinggi adalah yaitu investor properti. Oke, saya akan jelaskan sedikit demi sedikit tentang kuadran properti ini. Pertama adalah broker properti. Nah, broker properti ini adalah sebuah profesi properti yang bahkan mungkin bisa tanpa modal atau modalnya minim. Modal minim karena di sini yang diperlukan adalah penjualan dan skill komunikasi. Jadi skill yang diperlukan di sini adalah skill penjualan, kemudian adalah skill komunikasi. Di mana di situ Anda kan biasa melobi orang, bernegosiasi terhadap orang. Nah, di sini broker properti itu adalah menjualkan properti sehingga akhirnya propertinya bisa laku dan unitnya terjual. Di situ adalah broker properti. Di situ Anda akan bisa mendapatkan untung sekitar 1-3% dari penjualan rumah. Ya lumayan, mungkin bisa sekitar jutaan atau mungkin puluhan jutaan. Nah, kemudian yang kedua adalah Anda belajar prefer property. Nah, itu apa itu prefer property? Prefer property adalah di mana Anda membeli properti murah, baik itu secondary, properti lelang, properti rumah yang udah mungkin tidak terpakai, yang cukup jelek, harganya murah, tapi kalau Anda renovasi lagi, di situ Anda bisa menjualnya dengan sangat tinggi. Ada 3 cara untuk prefer property. Pertama adalah Anda beli, langsung Anda jual. Nah, di situ Anda nggak perlu renovasi dan sebagainya, cukup bagus. Anda tinggal cari properti murahnya, kemudian Anda jual lagi tinggi secara cepat dan singkat, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Anda beli dulu propertinya, gitu, kemudian Anda renovasi, dan kemudian Anda jual lagi dengan sangat tinggi. Jadi di sini Anda perlu modal untuk merenovasi. Nah, kalau prefer properti ini modalnya cukup tinggi, yaitu cukup ratusan juta juga, gitu ya. Kayak gitu, karena Anda harus beli propertinya dulu, kemudian renovasi, dan kemudian jual. Yang ketiga adalah cara yang ketiga di prefer properti adalah pertama adalah Anda harus membeli propertinya, kemudian Anda memberikan nilai tambah terhadap propertinya, gitu ya, baik nilai tambah mungkin di situ pakai desain interior, jadi co-working space, kasih nomor hoki, renovasi dan sebagainya, gitu ya. Jadi bukan hanya renovasi tapi ada nilai tambah di situ. Mungkin Anda menjual properti ruko yang memang sudah menjadi sebuah kantor, sehingga akhirnya di situ Anda menjual sebuah kantor yang siap huni, gitu, dan akhirnya dijual lagi dengan sangat tinggi, gitu ya. Kemudian ada developer property. Nah, developer property ini memang cukup kompleks ya, pembuatannya, gitu ya. Produksinya cukup kompleks karena di situ akan terkait dengan perizinan, legal, gitu, keuangan, konstruksi, dan lain sebagainya. Ada 3 pola developer property. Satu adalah mini developer. Mini developer ini adalah properti yang dibangun di bawah 5.000 meter persegi, gitu ya. Luas lahannya itu 5.000 meter persegi. Di situ bisa mungkin perizinannya perorangan dan sebagainya. Kedua adalah real estate developer. Di situ Anda membangun properti di mana propertinya tersebut di atas 5.000 meter persegi. Dan 5.000 meter persegi. Nah, di situ mungkin Anda perizinannya dan sebagainya tidak bisa perorangan lagi, tapi di situ Anda harus perusahaan atas nama perusahaan ya, PT, CV, dan lain sebagainya, gitu ya. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah Anda bisa membangun rumah subsidi. Rumah subsidi mungkin hampir sama dengan real estate developer, cuma hanya target marketnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau real estate biasanya di harga rate sekitar 300 jutaan nih, real estate developer. Tapi kalau rumah subsidi ini biasanya di angka 100-200 jutaan. Atau dan itu ada perbedaan, di mana mungkin perbedaan regulasi, perbedaan pajak, perbedaan suku bunga dan sebagainya, gitu ya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, kemudian yang keempat adalah ini adalah kuadran paling tertinggi di sebuah kuadran properti. Tidak lain dan tidak bukan adalah seorang investor properti. Nah, investor properti ini tidak memerlukan tenaga, tidak perlu bekerja untuk mendapatkan uangnya, tapi uang yang akan bekerja untuk mereka, gitu. Jadi bagi Anda yang mempunyai uang lebih, nah di sini Anda bisa menjadi seorang investor properti. Ya, pertama mungkin Anda punya tanah.
Anda bisa tanah itu dikerjasamakan kepada seorang developer properti, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Anda punya uang, tapi Anda nggak punya tanah. Nah, Anda juga bisa menginjekkan dana tersebut ke sebuah developer properti dan akhirnya bisa dikelola. Di situ Anda bisa bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bagi hasilnya mau berapa 50-50 kah, 70-30 kah dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi uang tidak uang yang bekerja untuk Anda tidak mengeluarkan tenaga sama sekali karena Anda punya uang, gitu, punya kuasa atas duit tersebut, gitu ya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kalau Anda nggak mau pusing dan lain sebagainya, Anda cukup beli tanah kapling siap bangun saja, gitu. Jadi sini Anda punya keuntungan. Pertama, Anda memiliki investasi properti, dan kedua, Anda memiliki hak atas propertinya tersebut. Terserah Anda mau dibangunkan, gitu ya. Kemudian mau dijualkan kembali dengan capital gain yang sangat tinggi dan sebagainya, dan Anda pun bisa mendapatkan passive income. Tapi passive income-nya di sini hanya dari capital gain, gitu. Dan keuntungannya juga lumayan, bisa 40% per tahun. Bisa 40% lagi per tahun, karena properti ini, apalagi tanah kapling, apabila di kanan kirinya sudah dibangun perumahan, fasilitas umum, pasum, pasos, dan sebagainya, insya Allah tanahnya juga akan ikut naik juga. Jadi Anda nggak akan pusing dengan biaya maintenance, biaya renovasi, biaya operasional dan sebagainya. Anda cukup cukup membeli tanah kaplingnya saja, dan kemudian mungkin developer tanah kaplingnya akan membentuk. Anda di situ sudah kuadran investor properti, dan Anda tinggal menikmati kenaikan daripada harga tanahnya tersebut. Ya, itu mungkin rekan-rekan materi tentang kaya dari bisnis properti, bisa untuk 40% per tahun, apalagi di saat virus corona, dan propertinya di bawah harga 200 jutaan atau di atas 200 jutaan. Dan disitulah adalah salah satunya Anda harus mempelajari tentang 4 kuadran properti ini. Terima kasih, saya Napriyatna dari Anpro. Sampai jumpa lagi di edukasi online berikutnya lagi. Insya Allah videonya akan bertahap dan berurutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.